Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fahri Nurizki, Muhammad Azrul Yogi, Fitriana Nur Samsiah akan mempresentasikan materi PowerPoint yang berjudul Chart dan Table Pivot pada Excel. Baik, kita akan lanjut ke materinya aja langsung. Yang pertama, pengenalan grafik dalam kurung chart. Grafik merupakan gabungan dari angka, huruf, lambang, simbol, dan lukisan yang ditampilkan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data. Fungsi dari grafik yaitu untuk menggambarkan data-data yang berupa angka ke bentuk yang lebih sederhana secara detail. Selanjutnya, jenis-jenis grafik pada Excel. Antara lain, column chart, line chart, pie chart, bar chart, area chart, scatter, stock, surface, radar, tree map, sunburst, histogram, box and whisker, waterfall, and combo. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Saya, Fahri Nurizki, NPM 051, akan melanjutkan materi mengenai grup perintah chart atau grafik. Tombol perintah chart terdapat pada menu ribbon insert yang terdiri dari recommended chart, chart, dan pivot chart. Cara membuat grafik atau chart. Yang pertama, buka aplikasi Microsoft Excel dan pastikan data tabel sudah tersedia. Yang kedua, blok data, termasuk kolom dan baris data. Kemudian, klik Insert, lalu klik Recommended Chart. Kemudian, pilih All Chart, lalu pilih kolom yang diinginkan. Kemudian, klik OK. Grafik atau chart sudah otomatis muncul di lembar kerja Excel. Kemudian, rapikan sesuai yang diinginkan. Pengertian pivot table. Pivot table adalah sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara menghitung sesuai kebutuhan. Manfaat menggunakan pivot table. Yang pertama, membuat penyajian data dengan beberapa tampilan yang berbeda dari sumber data yang sama. Kedua, memindahkan file pada berbagai lokasi yang berbeda. Ketiga, menentukan file atau kolom yang akan ditampilkan dalam penyajian laporan atau ringkasan data. Yang keempat, melakukan kalkulasi atau mengumpulkan file data nama rights dalam beberapa cara, sum, count, average, dan lain-lain. Kelima, melakukan filter untuk menampilkan nilai-nilai data yang akan ditampilkan. Keenam, membuat laporan dalam bentuk lain dari sebuah pivot table yang telah dibuat. Ketujuh, membuat pivot chart dari sebuah pivot table yang telah ada. Selanjutnya, saya Fitriana Nur Samsiah, NPM 20133-2061, akan melanjutkan materi mengenai cara membuat pivot table. Yang pertama, pastikan tabel data atau database sudah tersedia. Yang kedua, klik salah satu sel atau range data yang akan dibuat pivot table.
Di sini saya memilih pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2013. Yang ketiga, pilih menu pivot table yang ada di menu insert. Setelah itu, akan muncul sebuah dialog box create pivot table. Setelah ditentukan hasil pivot table, akan diletakkan pada opsi choose where you want to pivot table report to be placed. Jika memilih new worksheet, artinya membuat sheet baru. Jika memilih existing worksheet, tentukan pada sel atau range mana pivot table akan diletakkan. Di sini saya memilih existing worksheet dan meletakkan kursor di sini, lalu klik OK. Akan muncul bidang pivot table kosong pada workbook dan sebelah kanan akan muncul pivot table fill. Langkah selanjutnya yaitu melakukan drag and drop pada bagian pivot table fill untuk menentukan fill mana yang akan diletakkan pada bagian pivot table. Row, column, filter, dan value. Di sini saya akan meletakkan barang di row, supplier di filter, tahun di kolom, dan jumlah di value. Setelah itu, klik OK. Maka, tampilan pivot table seperti gambar. Jika ingin menampilkan supplier dengan nama tertentu, maka pada pilihan All, kita klik dan pilih nama yang akan dibuat pivot table. Sebagai contoh, saya memilih nama Farah. Kita klik OK, maka yang muncul di layar adalah hanya milik Farah. Setelah itu, jika pilih All, maka semua yang muncul, semua akan muncul di pivot table. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa chat di kolom komentar. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.